Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih cebok pakai tangan sendiri untuk memenuhi asupan adrenalin yang akhir-akhir ini mulai melehoi? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Fight or Flight tahun 2025, dibintangi oleh Josh Hartnett yang pernah main di film Trap karya M. Night Shyamalan. Film ini benar-benar seru dan penuh dengan kebrutalan, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Good morning, Mr. Hunt. Have a nice day. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Hunter. Ia adalah salah satu pimpinan CIA yang terlihat murka setelah mendapat kabar terkait kematian beberapa agennya yang ada di Bangkok yang disinyalir dibantai oleh seseorang dengan julukan The Ghost alias si hantu. Penasaran siapa The Ghost, Hunter pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian, dan alangkah terkejutnya Hunter saat mengetahui jika The Ghost adalah seorang hacker teroris paling jenius dan paling berbahaya di dunia yang sudah menimbulkan berbagai kekacauan seperti pencurian uang senilai triliunan dolar, peretasan minyak di Yaman, manipulasi surat pemilihan suara, ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lain sebagainya, yang ketika Hunter mencoba untuk menyembunyikan ini dari bosnya, tiba-tiba What's that? What am I looking at? Well, that's the only person to leave the warehouse alive. Do you realize how important this is? Brunt! ya, inilah bos Hunter sang ketua CIA yang bernama Catherine. Alih-alih Hunter akan menanganinya sendiri, Catherine keburu mengetahui tentang masalah serius ini yang karena semua agen mereka di Bangkok sudah mati. Catherine pun terpaksa harus menghubungi seorang mantan tentara bayaran sekaligus mantan anak buahnya yang sudah lama tidak aktif, yaitu ya, inilah Lucas, jagoan kita semua yang tentunya seorang hero fighter yang dibekali dengan skill kuat dan ulti yang bisa berubah bentuk menjadi sosok maung. Wow, enggak lah, ini bukan ML. Sudah 2 tahun sejak Lucas dinonaktifkan sebagai agen, kini ia menjadi seorang pemabuk yang hampir setiap hari tidak pernah absen meminum homer alkohol. Bahkan 3 botol minuman pun bisa dihabiskan sendiri tanpa mabuk karena sudah saking kebalnya ia terhadap zat-zat haram seperti itu. Coffee first. Entah kasus apa yang membuatnya dinonaktifkan dari CIA, tetapi ketika Catherine menelponnya, Lucas benar-benar kepanikan dan Wrong number. Hello? I can't. selesai berkelahi dengan beberapa preman lokal yang mau menagih utang, Lucas pun akhirnya mau mendengarkan Catherine yang ingin meminta bantuannya, yaitu menangkap seseorang dengan julukan The Ghost yang saat ini sedang berada di bandara dan bermaksud akan kabur dari Bangkok. Taxi! Wet wipes? Tiba di bandara, Lucas tampak masih keberatan dengan tugas ini karena coba tuh bayangin 2 tahun ditelantarkan majikan di negeri orang tanpa kejelasan. Tiba-tiba nelpon minta bantuan. Siapa yang tidak kesal? Namun dengan iming-iming kebebasan, pembersihan nama, dan sejumlah uang sebagai ganti rugi, Lucas akhirnya tertarik dan bersedia menerima tugas penting ini. Setelah Lucas lolos dari pemeriksaan bandara, Catherine pun kembali menjelaskan lebih detail terkait misi yang harus dijalaninya. Lucas harus menangkap sosok The Ghost hidup-hidup dan membawanya ke markas. Namun yang menjadi masalah adalah tidak ada ciri-ciri fisik yang menggambarkan sosok The Ghost. Hanya ada sedikit petunjuk kecil, yaitu luka tembak yang dialami oleh The Ghost akibat dari kericuhan sebelumnya, yang pastinya lukanya masih basah dan masih baru, sehingga Lucas harus benar-benar ekstra teliti untuk menemukan siapa The Ghost ini. You always give the best advice.
Di dalam pesawat, para pramugara dan pramugari terlihat sedang melakukan briefing untuk menyambut para penumpang kelas 1 yang rata-rata adalah orang kaya dan berpengaruh, sehingga mereka diminta untuk selalu jaga senyuman dan bersikap ramah hanya untuk orang-orang beruang saja. Here they come. Remember, Royce? Happy faces. Look alive. Got some new materials today, then? Lucas sendiri mendapat kursi kelas 1 bergabung dengan orang-orang kaya di tempat itu, yang mana di markas, Catherine baru mendapat kabar mengejutkan tentang sosok The Ghost yang tidak hanya diincar oleh pihak CIA saja, tetapi beberapa pihak juga mengejarnya seperti triad, yakuza, gangster, pemerintah, kelompok mafia, dan lain-lain juga memburu The Boss gara-gara masalah yang ditimbulkan, yang itu berarti di dalam pesawat yang sedang Lucas tumpangi saat ini dipenuhi oleh banyak sekali pembunuh profesional. Exactly. Business and economy cabin to flight MK7517. Kembali ke Lucas yang mendapat kursi di samping seorang pria bernama Cayenne. Tak sesuai tampangnya yang gahar, Cayenne adalah seorang penari profesional asal Chili yang mengaku akan melakukan pertunjukan di kota San Francisco. Yo quiero que te sientas como yo. Yo quiero que te sientas como yo. Selesai melihat tarian Cayenne yang menggelehkan, Lucas pun pergi ke belakang untuk mencari The Ghost di antara para penumpang. Namun karena terlalu banyak orang, Lucas harus menunggu waktu yang pas untuk memeriksanya satu persatu, sehingga ia pun kembali ke tempat duduknya tepat saat Cayenne menawarinya gelas berisi minuman beralkohol yang pastinya tidak bisa untuk ia tolak. Yes. Let's drink. Woo! Dan ya, Lucas tiba-tiba mengalami pusing tapi tidak sampai pingsan, sehingga Cayenne dengan cepat membawanya ke toilet untuk disadarkan. Di sanalah Cayenne akhirnya jujur bahwa ia sudah memasukkan obat bius kuda ke dalam minumannya, dan luar biasanya karena Lucas rutin mabok selama 2 tahun, tubuhnya pun menjadi kebal terhadap obat bius dengan dosis kuat. Puas menghajar Lucas sampai babak belur, Cayenne pun berniat menghabisinya dengan cara dicekik, tetapi ya, Cayenne pun langsung mati setelah Lucas mendorongnya ke atas, sehingga membuat kepalanya tak sengaja tertusuk besi tajam. Untuk meringankan efek biusnya, Lucas pun meminum sabun agar cepat muntah, di mana ia langsung menyembunyikan mayat Cayenne di atas plafon supaya tidak ketahuan. Tepat saat Isa dan satu rekannya bernama Samsul membawa seorang polisi udara, sehingga tak ada pilihan lain, Lucas pun terpaksa menumbangkan polisi tersebut. Oh my God, is that blood dripping from the ceiling? Inside, both of you. Agar Isa dan Samsul tidak panik, Lucas pun langsung memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang agen CIA dan meminta mereka berdua untuk kooperatif ikut bekerja sama menangkap seorang hacker penjahat, di mana Lucas langsung pergi ke kabin penumpang untuk mencari di mana si hacker berada. Saat kembali ke belakang, Samsul memberitahu tentang si polisi udara yang sudah menghilang dan meninggalkan rencananya, yang ternyata ada seseorang yang sudah membunuh si polisi dan menyeret mayatnya ke ruang kargo. That's him. That's the Sky Marshal. Ketika Lucas dan Isa sedang berada di ruang kargo, mereka tak sadar jika di sana ada seorang pembunuh bayaran yang menjadi pelaku kematian si polisi, di mana Lucas sendiri mulai mencium gerak-gerik mencurigakan dari sosok Isa si pramugari, yaitu keringat dingin. Ketika seseorang sedang terluka dan menahan rasa sakitnya, akan muncul keringat dingin sebagai reaksi dari kekebalan tubuh. Sesuai dengan informasi terakhir dari Catherine, sosok hacker yang menjadi targetnya sempat mengalami luka tembak sewaktu di Bangkok, sehingga Lucas menjadi sangat yakin jika Isa si pramugari adalah sosok hacker yang sedang ia cari. Gotta hand it to you. Flight attendant's a pretty good cover. Cover? The ghost is a 16-year-old girl! Awalnya, Isa bersikukuh tidak mengakuinya, tetapi ketika si pembunuh bayaran muncul dan akan menghabisinya, tiba-tiba
Blow the fuselage and get us all killed. Only if you miss. Ya, pada akhirnya Isa pun jujur bahwa dialah hacker yang sedang dicari oleh banyak orang. Dengan fakta bahwa di dalam pesawat ini ada banyak pembunuh yang ingin menghabisinya, Isa pun menerima tawaran kerjasama dari Lucas yang setidaknya hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Fine. And don't call me Isa the Ghost. Setelah Isa di briefing untuk tetap melanjutkan aktingnya sebagai pramugari, Lucas sendiri pergi ke kabin penumpang kelas 1 untuk meminta pengertian dari sang manajer agar mengizinkannya memeriksa satu persatu penumpang yang ada di sana. Tetapi ya, Lucas diserang oleh seorang perempuan Jepang yang merupakan anggota Yakuza. Sempat kewalahan karena kantong menyanya dikerowak, Lucas berhasil menang setelah menancapkan gelas tepat di bola matanya. Selesai dengan wanita Yakuza, muncullah kelompok triad yang terdiri dari pembunuh profesional sehingga Lucas dengan cepat mengambil botol untuk dijadikan sebagai senjata dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi ketiga triad, Lucas pun menemukan satu ponsel berisi foto dirinya. Disitulah ia akhirnya sadar jika para pembunuh ini bukan memburu The Ghost, melainkan dirinya. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Anybody hear anything back there? I don't think so. Melihat tumpukan mayat para pembunuh membuat Hunter menjadi bertanya-tanya siapa sosok Lucas yang sebenarnya. Kenapa ia sangat brutal, kenapa ia sangat jago sekali. Sendirian saja mampu menghabisi para pembunuh tangguh ini. Catherine akhirnya jujur bahwa Lucas dulunya adalah anggota dinas rahasia yang bertugas melayani dan melindungi para pejabat tinggi. Sampai suatu ketika ia mendapati seorang gadis muda disiksa dan dijadikan sebagai objek kepuasan oleh majikannya sendiri. Sehingga Lucas yang masih punya hati nurani pun langsung menghabisi pejabat tersebut. Sejak saat itu, Lucas ditetapkan sebagai buronan dan satu-satunya orang yang masih peduli dan mau merahasiakan keberadaan Lucas adalah tidak lain dan tidak bukan si Catherine ini. Nah, pada kenyataannya, Lucas lah target utama para pembunuh ini sehingga celakalah Lucas yang harus menghadapi 70% penumpang pesawat yang rata-rata adalah pembunuh bayaran profesional. Dan lagi, Lucas berhasil menghabisi belasan pembunuh hanya seorang diri meski perutnya sempat terlukai. Nyaris diserang oleh 3 wanita Asia berpakaian khas kungfu. Ternyata mereka adalah teman Isa yang sengaja ikut untuk melindungi Isa selama dalam perjalanan. Stop! I brought it back. They were grateful. Okay. Karena Lucas terluka, Isa pun membawanya ke ruang kargo untuk diobati. Disitulah Isa menunjukkan komputer hasil ciptaannya yang menjadi target utama para pembunuh ini. Komputer itulah yang menjadi incaran semua orang karena komputer ini diklaim sebagai komputer paling canggih yang dapat meretas apapun jaringan dan sistem di seluruh dunia. Beralih ke Hunter dan Catherine yang baru saja menemukan wajah sadari sosok The Ghost alias Isa, di mana Hunter diam-diam pergi keluar untuk menghubungi para pembunuh bayaran tentang target baru mereka tanpa sadar jika Catherine mulai menyadari akan gerak-geriknya yang mencurigakan. Selesai mengirim wajah Isa ke semua pembunuh, Hunter pun disusul oleh Catherine yang sudah mengetahui akan rencana busuknya. Jadi gini, Hunter ini adalah ternyata mata-mata atau informan yang dibayar oleh para mafia, yakuza, triad, dan lain sebagainya untuk memberikan informasi tentang di mana keberadaan Isa dan The Ghost ini. Nah, mengetahui Catherine menugaskan orang lain yaitu Lucas untuk menangkap Isa, membuat Hunter merubah sedikit rencana, yaitu menjadikan Lucas sebagai targetnya karena dianggap menjadi pengganggu. Namun setelah wajah Isa dirilis, Hunter pun kembali ke rencana awal, yaitu Isa sesuai dengan permintaan dari semua kliennya. Just went nuclear and, well, distributed his photo widely.
Bukannya marah atau melaporkan hal ini kepada kantor pusat, Catherine justru malah menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam rencana ini. Ia meminta keuntungan dibagi dua dengan imbalan tidak akan melaporkan kelakuan si hunter ini ke kantor pusat. Kembali ke Lucas yang sedang terduduk lemas akibat luka perut yang diterimanya, Isa memberikan sebuah botol obat berisi ramuan adrenalin untuk menghilangkan rasa sakit. Namun, apa yang terjadi? Ya, semua orang pun seketika lohok saat melihat Lucas yang begitu bersemangat dan lebih ke arah mabuk, yang ternyata obat yang tadi Lucas minum bukanlah ramuan adrenalin, melainkan racun kodok yang sangat kuat. Bertepatan dengan para pembunuh yang sedang mencoba membuka pintu masuk menuju ruang kargo, 3 pendekar pelindung Isa pun naik ke atas untuk menghabisi para pembunuh ini, di mana Lucas yang sedang dalam fase mabuk tinggi pun langsung naik ke atas untuk ikut membantu dan... Ya, Lucas mengalami sedikit halusinasi saat ia melihat kegembiraan dalam perkelahian ini yang seharusnya penuh dengan darah dan kebrutalan justru malah berubah menjadi cahaya dan kebahagiaan. Tapi faktanya... Dan ya, satu pembunuh pun melepaskan tembakan membuat jendela pesawat bocor dan... Situasi pun menjadi tambah kacau saat pembunuh lain masuk ke ruang kokpit dan tak sengaja membunuh sang pilot, di mana Lucas sendiri mendapat sedikit bantuan dari Isa berupa gergaji mesin untuk ia bisa lebih leluasa membantai semua pembunuh yang ada. Bertepatan dengan Lucas yang berhasil menghabisi semua pembunuh, si pendekar pun tewas setelah melindungi Isa dari tembakan. Yang karena pilot sudah tewas, Isa dan Lucas pun langsung mengambil alih kemudi di kokpit, di ruang kokpit yang pilotnya itu setirnya. Apa sebagai Hunter dan Catherine yang sudah menunggu di bandara, pesawat tidak akan pernah tiba di sana karena Isa sudah menyadarinya, sehingga menyadari rencana Hunter gagal, Catherine pun langsung menembaknya saat itu juga. It's probably the fog. Dengan bahasa yang lemah lembut, Catherine pun menelepon Lucas agar mau mendaratkan pesawatnya di bandara. Namun, Lucas yang sudah menyadari tentang kebusukan Catherine pun menolak melakukannya, sehingga... No. No, huh? Son of... Beberapa hari kemudian, setelah Lucas pingsan akibat racun kodok, ia pun tersadar di atas ranjang rumah sakit yang ternyata ketegangan belumlah selesai. Karena saat ini, Lucas sedang berada di zona perang untuk menyelamatkan anak-anak tertindas dalam sebuah misi kemanusiaan yang dilakukan oleh si Isa ini. Bad news. We're not done yet. Tamat ending yang cukup membagongkan. Tidak ada pesan-pesan, sedang liur, langsung saja. Adios, Karunggoni Abraham Lincoln. Ciao. Hai.